Teman-teman penyuluh semuanya, sebagai kesimpulannya, kita para penyuluh wajib memoderasi, terutama memoderasi diri sendiri, dan kemudian semangat terus, karena sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, pasti akan ada di setiap janjinya itu apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kebaikan yang kita berikan insya Allah membawa kebaikan juga untuk diri kita pada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kemenah, jumpa lagi dalam acara Kemenah Menyapa. Dan sebelumnya setelah kita menghadirkan juara 1 kategori penyuluh teladan PNS, hari ini kita menghadirkan juara 1 penyuluh teladan kategori non pegawai negeri sipil. Nah, hadir bersama kita Ibu Hidayati SAG yang berasal dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Bu Hidayati. Ya, waalaikumsalam. Seru ya. Alhamdulillah. Oke, senang sekali Bu, Ibu nanti akan menjadi utusan provinsi ya untuk tingkat nasional karena juara 1. Nah, kami ingin tahu Ibu sebagai penyuluh teladan juara 1, ini apa kiat-kiat Ibu atau yang Ibu lakukan sehingga terpilih menjadi juara? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan juga ya, Hidayati SAG atau SHI. Dari pertama dulu kita ditunjuk atau juga mendaftarkan diri sebagai penyuluh agama Islam non ASN. Kalau dulunya itu penyuluh agama Islam honorer, mulai dari tingkat kanwil sampai kemudian secara administrasi diarahkan ke Kemenang Kota. Memang keseharian setelah tamat dari Pondok Pesantren Darul Nahdoh, kemudian di UIN, kemudian memang ada panggilan hati. Kata orang-orang, kata para ustadz, kalau kita berbicara dengan hati ke hati, insya Allah dia sampai kepada jamaah, kepada masyarakat. Terutama di Kota Pekanbaru ini kita majemuk. Maka ketika diawali dengan wirid ibu-ibu, kemudian keseharian dimulai dari bawah, Bu ya, dari tingkat murid TK, MDTA, SD, juga perguruan tinggi di Agrik Sempena, kemudian dipercayakan juga di beberapa majelis taklim dan juga instansi kita dipanggil untuk berceramah. Dan kebetulan ketika ada spesialisasi itu kami mendapatkan spesialisasi kerukunan umat beragama. Dan kemarin ketika Pak Kasih Bimas, Pak Suardi memberitahu Ustazah ikut dalam ajang ini ya, karena keseharian memang berada di tengah masyarakat dan juga menjadi tempat untuk curhat dan konsultasinya para ibu-ibu dan juga para anak-anak, dan juga memang semuanya termasuk ketika ditugaskan untuk di lapas perempuan kelas 2A. Mereka dengan berbagai persoalan dan berbagai hal curhat, dan kemudian kita beri solusi tetap tadi dari hati ke hati. Dan yang saya tanamkan itu memang kita awali hari-hari kita itu dengan kata yang positif, pikiran yang positif, dan itu akan membawa aura positif kepada orang-orang. Ketika banyaknya sekarang persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, kehidupan, dan beberapa latar belakang yang mungkin dalam tanda kutip ada negatifnya, tetapi kita memberikan pencerahan. Tetap dengan saat ini kita memoderasi pikiran kita. Jadi moderasi beragama yang saya angkat kemarin itu kita mulai dulu dari keluarga. Makanya dalam PPT saya buatkan profil keluarga. Kenapa harus keluarga? Karena jiwa-jiwa dan diri-diri yang harus dimoderasi itu memang kita mulai dari keluarga. Jika keluarga satu dengan keluarga lainnya itu sudah moderat, dia tidak ekstrim, dia beramal itu tidak mengkultuskan sesuatu dan mau menghargai oleh orang lain, mau toleransi, insya Allah Pekanbaru khususnya
dan nanti akan menyebar ke keluarga-keluarga di Indonesia. Itu akan tercapailah kerukunan umat beragama yang ada 3, itu inter umat beragama, kemudian antar umat agama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini akan tercapai, dan Islam sebagai solusi rahmatan lil alamin, dia akan menyatu dengan keberagaman Indonesia itu sendiri, karena dia menghargai orang lain, karena dia berpikiran positif, dia berkata positif, dia tidak merendahkan mungkin pemeluk agama yang lain juga. Nah, ini yang kita berikan. Jadi di samping kita memberikan hal-hal yang memoderasi tadi, juga di kelompok-kelompok binaan itu ada juga kita memotivasi mereka untuk kegiatan ekonomi setelah pandemi kemarin ya. Jadi ada itu yang buat tas rajut, ada kreativitasnya, kemudian ini lumpia ayam, kemudian ada juga tuh roti sobek. Jadi para ibu-ibu majelis taklim itu juga mereka berkontribusi kepada suami dan keluarganya untuk meningkatkan ekonomi, sehingga ketika ekonomi bagus, insya Allah lahir batinnya kita bagus gitu. Dan adapun kiat-kiatnya sebenarnya mengalir begitu saja, karena dari niat pertama tadi bahwa kita ingin dekat kepada umat, berbicara dari hati ke hati, untuk mengembalikan bahwa kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana anil munkar, bahwa kita sama-sama, yuk kita ini kan kulkum ra'in ya, setiap kita ini pemimpin. Jadi siapapun pemimpin, dengan adanya SK mungkin sedikitnya itu sebagai apa yang memotivasi, ada SK kamu penyuluh, maka jiwa penyuluh atau pendakwah itu mengajak para pemimpin yang lainnya untuk kemudian kembali beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Nah, selama Ibu menjadi penyuluh agama ya, penyuluh agama Islam, nah mungkin ada pesan atau pengalaman, kesan yang disampaikan kepada teman-teman semua. Oh iya, kepada teman-teman ya, terutama mungkin yang non ASN yang sekarang sedang berjuang untuk pendataan ke-3K ini ya, artinya kembali lagi kita memang benar-benar harus apa ya, positif tadi. Ketika ucapan kita positif, pikiran kita positif, motivasi kita kan juga positif, itu akan ada kepada orang-orang dan diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah berada di jalur yang positif, insya Allah Allah itu mendatangkan keajaiban-keajaiban, bahwa ini benar, bahwa dia memang ingin agar Indonesia itu rukun dan damai, agar umat beragama itu terbina, agar kemudian Islam sebagai solusi rahmatan lil alamin. Nah, walaupun pasti ada banyak tantangan dan ujian ya, Ustazah nih kadang-kadang kok lebay, misalnya Ustazah nih kadang-kadang kok ya hobinya posting, apa-apa diposting seperti itu. Tetapi yang namanya dakwah untuk zaman sekarang, sekarang kan era digital, era medsos. Kalau kita tidak masuk ke dalam itu, bagaimana tersampaikan apa yang ingin kita berikan pencerahan kepada masyarakat? Tentu harus dengan cara men-share, dengan memberikan nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran. Mungkin ada juga itu yang akan melihat di status WA saya atau di Facebook setiap hari itu, yuk kita cari orang lain, doakan, yuk kalau nampak orang yang tidak baik pun doakan, kalaupun ada orang menyakiti kita, maafkan. Nah, hal seperti itu. Oke, mungkin ada kata-kata sedikit saja dari Ibu untuk teman-teman yang penyuluh ya, apa yang pengen Ibu sampaikan kepada teman-teman nih? Teman-teman penyuluh semuanya, sebagai kesimpulannya, kita para penyuluh wajib memoderasi, terutama memoderasi diri sendiri, dan kemudian semangat terus, karena sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, pasti akan ada di setiap janjinya itu apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kebaikan yang kita berikan insya Allah membawa kebaikan juga untuk diri kita pada akhirnya. Oke, terima kasih Bu Hidayati yang telah hadir bersama kami. Semoga apa yang Ibu sampaikan, kiat-kiat tadi yang diberikan menjadi teladan ya bagi teman-teman kita yang penyuluh, baik PNS atau non PNS.
Terima kasih sahabat Corona, dan jangan lupa Anda like dan subscribe ya, dan saksikan pada episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.